proses belajar itu pasti sulit. Konsep dari not knowing ke knowing itu ada frustration. Sebagai orang dewasa, kenapa ya rasanya tuh lebih sulit untuk belajar bahasa asing dibanding dulu waktu kita masih kecil? Gak apa-apa deh, aku pakai bahasa Inggris aja. Mau dibilang sok Inggris, mau dibilang gaya, sok gaya atau apapun, pokoknya aku pakai untuk berkomunikasi. Dan yang paling penting adalah Kalau nih Mas Andrian lahir menjadi Gen Z hari ini, apakah masih tetap memilih menjadi seorang guru atau pendidik? Iya, betul, oke. Daripada memakai kosakata seperti laporan ini merefer ke, hanya seperti ini aja, buat satu kalimat yang utuh. The report refers to this project. Dan proyek ini susah banget. Kira-kira skill bahasa apa yang Mas Adrian mungkin bisa prediksi? Kayaknya lo perlu menguasai dalam waktu dekat deh, karena akan bermanfaat sekali di masa depan. Satu kalimat bisa membuka pikiran, satu obrolan bisa menggerakkan perjalanan. Hai Piper, saya JJ, the voice behind Pip Talk. Banyak orang yang bilang kalau bahasa Inggris itu sering disebut sebagai salah satu akses kemudahan masa depan. Tapi bagaimana jika ruang kelas justru menjadi tempat pertama kita kehilangan kepercayaan diri? Teman ngobrol saya kali ini adalah seorang pakar yang sudah berpengalaman mengajar bahasa Inggris hampir selama 20 tahun. Ada Andrian Permadi. Selamat datang. Halo JJ, Halo. Pipers. Halo. Mas, kalau sekarang kita mungkin melihat ini udah beberapa tahun terakhir ya. Bermulai dari Jaksel, diinisiasi oleh anak-anak mudanya menggabungkan bahasa Inggris dan juga bahasa Indonesia. Atau sering dikenal sebagai Jaksel English. Dan akhirnya menyebar ke tempat-tempat lain. Menurut Mas Andrian sendiri, sebagai seorang pakar yang sudah menggeluti mengajar bahasa Inggris, ini melihat sebagai kemunduran berbahasa atau justru tanda keberanian yang jarang diajarkan di bangku sekolah? Baik, saya bisa dengan percaya diri mengatakan bahwa itu adalah tanda keberanian, JJ. Betul. Karena apapun itu, proses pembelajaran bahasa itu, salah satunya bahasa Inggris, harus dimulai dengan berlatih. Betul. Harus kita pakai. Dan Pipers di Jaksel ini sudah dengan berani untuk menggunakan bahasa Inggris di konteksnya yang sangat unik. Begitu. Jadi saya kira apapun itu bukanlah suatu kemunduran apabila teman-teman semua Pipers menggunakan bahasa Inggris. Nah, sebenarnya konsep dari Jaksel ini fenomena yang menurut saya perlu menyebar di wilayah-wilayah lainnya di Indonesia. Apakah ada mungkin penamaan lainnya yang jelas? Mulailah dengan menggunakan bahasa Inggris, begitu. Fenomena di Jaksel ini berdasarkan penelitian disebut sebagai code switching, beralih kode, bukan berarti kode keduaan ya, tapi maksudnya adalah memang ada kecenderungan banyak orang di seluruh dunia juga berganti bahasa ketika mereka berbicara, dan itu hal yang sangat lumrah sebenarnya. Nah, sayangnya memang di era media sosial saat ini kita menemukan banyaknya tantangan. Salah satunya adalah adanya tanda kutip netizen julid ya, seperti itu, dan itu hal yang sangat wajar. Yang jelas itu adalah satu tantangan yang akan muncul ketika seseorang berani berbahasa Inggris. Dan memang media sosial yang mengangkat fenomena berbahasa Inggris ini yang ada di Jaksel. Tapi pada dasarnya sebagai pendidik, saya selalu melihat itu sebagai suatu hal yang sangat positif. Karena berarti Pipers di Jaksel ini sangat berani gitu. Gak apa-apa deh, aku pakai bahasa Inggris aja. Mau dibilang sok Inggris, mau dibilang gaya, sok gaya atau apapun, pokoknya aku pakai untuk berkomunikasi. Dan yang paling penting adalah bagaimana kita bisa berkomunikasi secara efektif. Dan ternyata di Jaksel, di lingkungan perkantoran atau di perkuliahan itu sudah secara normal menggunakan bahasa Inggris yang memang beralih dari bahasa Indonesia satu kalimat beralih ke bahasa Inggris satu kalimat, dan berdasarkan penelitian memang itu sesuatu yang wajar kok sebenarnya. Baik. Begitu. Tapi sebagai seorang pendidik, ada nggak bahasa-bahasa atau kosakata yang
Mas Andrian tuh gatal sendiri, gemes gitu, kayak pengen ngebenerin gitu, Mas. Tentunya sebagai pengajar saya pengen banget ngebenerin tentunya. Tapi nah ini yang membedakan mereka yang mengajar dan mempelajari ilmu kependidikan dengan mereka yang hanya secara otodidak Ya. mengajar. Karena sebagai pendidik saya mempelajari bahwa kita harus mempertimbangkan aspek psikologis dari penutur atau yang menggunakan bahasa tersebut. Ya. Ketika saya mengkoreksi, itu akan merendahkan motivasi dari penutur bahasa tersebut. Sedangkan sebagai pendidik saya ingin motivasi mereka terjaga agar mereka merasa bangga, oh aku bisa. Jadi ketika mungkin saya lihat media sosial, saya koreksi, mereka mungkin nggak akan berani lagi untuk memakai bahasa Inggris. Jadi saya sebagai pengajar saya akan selalu melihat bagian yang paling positif dari fenomena di Jaksel ini adalah oh anak-anak ini udah berani memakai bahasa Inggris. Mari kita pupuk itu. Nah, untuk level up, untuk meningkatkan keterampilan berbahasa Inggris ini, teman-teman di Jaksel dan di area lainnya bisa mencoba untuk berlatih. Karena kalau saya lihat fenomenanya itu adalah mengganti kosakata dalam satu kalimat. Aku capek banget nih, which is bla 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 kayak gitu ya. Nah, Literally. bla 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 seperti itu. Bagus kok, bagus banget. Nah, nanti latihannya seperti ini aja. Jadi satu kalimat utuh bahasa Inggris, satu kalimat utuh bahasa Indonesia. Oke. Nah, bisa teman-teman berlatihnya seperti itu. Daripada memakai kosakata seperti laporan ini merefer ke itu kan penggunaan imbuhan dengan kosakata bahasa Inggris refer, akhirnya muncul satu kosakata merefer. Nah, latihannya seperti ini aja, buat satu kalimat yang utuh. The report refers to this project. Dan proyek ini susah banget. Nah, satu kalimat utuh, satu kalimat bahasa Indonesia. Kalau teman-teman di Jaksel bisa memulai itu sangat bermanfaat mungkin untuk banyak orang dan untuk mereka sendiri seperti itu. Benar sih. Yang awalnya hanya satu kata saja, betul. sekarang mungkin diekspansi, Betul. bisa jadi satu kalimat ya. Dan at least ini sudah ada pergerakan yang positif ya, Mas Betul, ya. itu yang paling penting. Betul. Nah, saya tuh suka penasaran juga sebenarnya. Bahasa Inggris kan di zaman sekarang, Mas, ini bukan sesuatu yang asing lagi sebenarnya. Betul. Sudah sangat familiar, kita dapat akses itu dari mana-mana. Tapi kenapa ya, Mas, masih banyak sekali orang-orang yang sudah belajar bahasa Inggris sekian lama, tapi masih tetap kesulitan? Ini masalahnya ada di mana? Apakah dari metodenya, apakah dari manusianya, atau dari sistemnya? Itu pertanyaan yang selalu ditanyakan di dunia pendidikan. Tidak hanya dalam pembelajaran bahasa Inggris, tapi untuk seluruh jenis hal yang ingin dipelajari. Kalau kita bicara kesulitan itu akan selalu ada dalam proses belajar. Jadi tidak mungkin, oh udah nggak sulit lagi. Nggak mungkin. Karena ada dalam konteks pembelajaran itu yang disebut sebagai pembelajar sepanjang hayat atau lifelong learners. Jadi sebenarnya kita itu ada di dunia memang gak akan berhenti belajar dan kita akan selalu menghadapi kesulitan. Nah, kalau saya mencoba menginterpretasikan dalam konteks pemikiran orang awam, mungkin maksudnya seperti ini. Aku tuh udah belajar bahasa Inggris sudah SD ya, tapi kok sampai sekarang nggak bisa ngomong-ngomong gitu, atau nggak bisa nulis. Karena belajar bahasa Inggris itu suatu keterampilan. Ada istilah if you don't use it, you will lose it. Okay. Jadi kalau nggak dipakai bakal hilang. Benar. Pertanyaannya, kita sehari-hari pakai bahasa apa? Bahasa Indonesia. Kalau di Bandung saya pakai bahasa Sunda. Jadi intensitas memakai bahasa itu akan secara otomatis berkorelasi dengan keterampilan berbahasa kita yang meningkat. Nah, isunya banyak. Cuma kalau saya coba jabarkan dari pandangan orang awam, kita itu melihat udah belajar dari SD, tapi nggak bisa-bisa gitu mungkin ya pemikirannya itu. Kok sulit nggak bisa ngomong? Kita lihat dulu waktu di SD belajarnya gimana, di SMP, di SMA sampai kuliah belajarnya gimana. Mayoritas baca tulis. Betul. Jadi productive skills-nya, speaking-nya itu memang kurang dilatih. Dan memang paling repot mengajar untuk speaking itu. Kebayang nggak satu kelas ada 30 murid, satu-satu harus diinterview. Itu gurunya pasti kelelahan, dosennya pasti kelelahan. Jadi salah satunya ya. Yang kedua,
lingkungannya kurang mendukung agar orang itu merasa aman untuk belajar bahasa Inggris. Bikin caption bahasa Inggris sedikit, ada yang nge-DM itu grammarnya salah, katanya ada grammar Nazi segala macam. Jadi lingkungannya itu sangat kurang nyaman mungkin untuk mereka bisa berbicara atau menggunakan bahasa Inggris. Jadi pertama, peepers perlu tahu bahwa proses belajar itu pasti sulit. Ada penelitian dari suatu universitas yang menyatakan kalau konsep dari not knowing ke knowing itu ada frustration. Jadi proses dari nggak tahu ke tahu itu ada rasa frustasi. Yeah. Justru kalau saya mengajar, saya nggak ngelihat anak didik saya kebingungan atau frustasi, saya khawatir mungkin dia nggak belajar apa-apa sebenarnya. Jadi ada proses atau perasaan frustration, dan frustration itu identik dengan sulit. Dan jangan khawatir, itu dialami semua orang di seluruh dunia. Dan ada satu penelitian yang menyatakan bahwa sebenarnya tidak ada satupun manusia yang bisa menggunakan bahasa Inggris atau bahasa apapun itu 100% akurat. Kita aja pakai bahasa Indonesia banyak salahnya setiap hari, betul kan? Banyak yang dari kita nggak tahu ngebedain kami sama kita apa, dan seterusnya, apalagi bahasa Inggris. Jadi jangan khawatir teman-teman, bukan berarti aku nggak bisa, bukan. Ini adalah proses yang wajar, yang peepers semua harus terima saja, dan yang paling penting adalah belajar itu harus sesuai kebutuhan. Belajar bahasa Inggrisnya untuk apa? Kalau untuk tes, mungkin aja nggak perlu belajar speaking. Kalau untuk interview, berarti mungkin nggak perlu belajar writing. Jadi kita itu merasa kesulitan karena ekspektasi kita itu pengen jadi orang yang benar-benar 100% jago bahasa Inggris, dan itu nggak akan mungkin. Ya, jadi teman-teman semua, kalau merasa sulit, wajar, itu proses pembelajaran. Yang paling penting, belajarlah sesuai kebutuhan, jadi ekspektasinya itu bisa terpenuhi. Kita merasa kecewa karena ekspektasi kita tidak terpenuhi, begitu. Dan orang awam hanya melihatnya, aku belum bisa ngomong bahasa Inggris, aku belum bisa nulis bahasa Inggris. Ya karena sehari-harinya pun intensitas berlatihnya tidak sebanyak memakai bahasa Indonesia. Begitu. Menarik yang Mas Andrian bilang tadi, kalau bahasa itu adalah sebuah keterampilan. Betul. Karena selama ini mungkin kita menganggap kalau bahasa itu adalah pengetahuan. Nah, itu dia. Itu kan dua Betul hal sekali. yang berbeda Betul ya Mas sekali, ya. betul. Kalau keterampilan tuh ya harus dilatih, harus siap salah, diperbaiki. Betul. Jadi memang jangan takut dan jangan ragu untuk memulai ya. Betul sekali. Sama tadi juga aku menangkap dari obrolan Mas Andrian sekilas tentang profesi mengajar puluhan tahun itu nggak cuma berbagi ilmu ya Mas, banyak banget Banyak hal. yang harus disiapkan, sampai psikolog muridnya juga diperhatikan. Betul, Baru-baru ini aku baca satu data yang dirilis oleh Persatuan Guru Republik Indonesia yang bilang kalau minat Gen Z untuk menjadi guru atau pendidik tuh sangat rendah Mas. Hanya 11% saja. Alasannya ya secara garis besar karena ketidakjelasan dan unsur kesejahteraan lah. Betul. Kalau nih Mas Andrian lahir menjadi Gen Z hari ini, apakah masih tetap memilih menjadi seorang guru atau pendidik? Iya betul, oke. Kalau begitu harus melihat ini cuan apa enggak gitu ya. Ada bentrokannya Ada nggak nih Mas? bentrokannya nggak ya? Antara idealisme sama ekonomi? Betul. Kalau faktor cuan atau kesejahteraan tidak dipungkiri, kita pasti memperhatikan itu ya. Kalau kita bicara passion, nggak semua passion bisa mendatangkan cuan juga ya, seperti itu. Jadi untuk menjawab pertanyaan tersebut, saya akan menjawabnya dalam dua sudut pandang, atau kalau anak Gen Z itu sebutnya dua POV, point of view. Pertama, kalau saya lahir sebagai Gen Z atau gen apapun yang kurang berwawasan, jadi garis bawahnya yang tidak terlalu berwawasan, saya mungkin tidak akan memilih profesi pengajar. Kenapa? Karena kalau di dunia atau di industri kreatif, branding dari pengajar itu adalah brand profesi yang harus sejahtera, maksudnya harus sederhana, yang pahlawan tanpa tanda jasa,
dan brand-brand yang melekat pada profesi tersebut. Jadi wajar aja kalau peepers, terutama Gen Z, tidak memilih profesi pengajar karena orang awam memang melihat hanya faktor brand itu saja, citra itu saja. Dan memang masih terjadi kok saat ini. Banyak guru honorer di SD di sekolah, mereka digaji mungkin hanya 150.000 sebulan, 300.000 sebulan, itu dibayar juga 3 bulan, 6 bulan sekali. Di perguruan tinggi pun masih terjadi begitu, yang menurut saya kurang mensejahterakan para tenaga pendidik di perguruan tinggi. Kalau lihat X ya, itu banyak banget curhatan para pendidik seperti itu. Jadi kalau saya menjadi Gen Z dengan wawasan yang terbatas, saya mungkin tidak akan memilih menjadi pengajar, mau itu guru, dosen, dan lain sebagainya. Namun di POV yang lain, kalau saya menjadi Gen Z yang berwawasan, garis bawahnya itu adalah berwawasan, pastinya saya akan menjadi pengajar. Kenapa? Karena kalau kita beralih ke industri yang berbeda dari industri pendidikan, misalnya industri kreatif atau cabang lain dari industri pendidikan, itu sebenarnya sangat mensejahterakan. Contoh kecilnya seperti ini. Kalau misalnya teman-teman lihat konten kreator yang besar, bisnis utamanya apa coba? Tanda kutip, jualan kelas. Sebenarnya kan profesi mengajar itu tuh. Ya, jadi mengajar itu kalau dialihkan ke industri yang tepat atau misalnya ke area yang tepat, itu akan sangat mensejahterakan kok. Begitu. Dan sebagai konten kreator, saya masih tetap mengajar kok. Saya mengajar di kelas, mau online mau offline, tapi dengan sistem yang jauh berbeda dibandingkan sistem pendidikan yang kebanyakan orang tahu, seperti sekolah atau kampus. Jadi kalau berwawasan, profesi apapun, salah satunya pengajar, itu bisa mensejahterakan kalau kita bisa kreatif dalam menunjukkan keahlian kita atau keterampilan kita. Mau konten kreator di seluruh dunia, revenue terbesar mereka tuh jualan kelas, tanda kutip, walaupun stigmanya negatif ya. Tapi itu tuh menjadi guru sebenarnya. Nah, alangkah baiknya kalau menjual kelas tersebut, kita punya kompetensi yang memang benar-benar pendidik, bukan secara otodidak ngomong depan orang banyak aja. Karena kalau belajar menjadi pendidik itu banyak faktor yang harus dipelajari. Ada namanya psikologi pendidikan. Jadi kita harus tahu nih, kalau peserta didik A di treatmentnya kayak gimana, karena beda sama peserta didik B. Treatment untuk pembelajar misalnya remaja berbeda dengan pembelajar orang dewasa. Metode pembelajaran untuk orang dewasa itu berbeda dengan metode pembelajaran yang lainnya gitu kan ya. Karena saya sering lihat public speakers yang suka ada ice breaking tuh. Setiap kali saya lihat atau ikut pelatihan itu pasti ada ice breaking. Betul. Padahal audiensnya orang-orang dewasa. Nah, apakah sesuai atau tidak gitu ice breaking yang ada narinya dan segala macam, karena we're adults. Kecuali studentsnya adalah children gitu kan. Nah, itulah yang akan menaikkan daya jual seorang pengajar yang memiliki kompetensi kependidikan yang sesuai begitu. Jadi kalau saya terlahir sebagai Gen Z yang berwawasan, saya akan tetap memilih menjadi pengajar. Namun saya akan mencoba banyak hal agar mungkin tidak hanya mengikuti arus atau alur seorang guru atau seorang dosen pada umumnya, di mana mengajar itu harus di sekolah, mengajar itu harus di kampus. Mengajar itu sangat luas kok. Ada ya teman-teman saya juga yang mengajar di luar negeri. Ada yang mengajar dia menjadi trainer di perusahaan. Nah, itu muncul, peluang-peluang itu muncul kalau kita berwawasan dan kalau kita punya kreativitas. Kalau hanya mengikuti arus, ya mungkin akan kembali lagi ke brand pahlawan tanpa tanda jasa tadi. Begitu. Kalau begitu, kalau diberi kesempatan nih Mas, untuk meriset, mulai lagi dari awal sistem belajar di Indonesia, kira-kira apa hal pertama yang Mas Andrian akan lakukan? Oke, ini saya jadi menteri ya. Ya, Menteri kita pendidikan. tidak tahu masa depan ya Mas. Kalau diberi kesempatan untuk meriset, banyak orang yang merasa pendidikan itu di ruang kelas, tapi sebenarnya pendidikan paling penting itu di dalam keluarga.
Jadi menurut saya kalau saya bisa meriset semuanya, perlu ada program-program pemerintah yang bisa mengintervensi agar pendidikan paling penting ditekankan di dalam keluarga. Karena mau merujuk kemanapun, misalnya tentang adab, kan kita punya istilah adab sebelum ilmu ya. Ya. Adab itu diajarkan dalam keluarga. Anak malas apa enggak itu diajarkan di keluarga. Selebihnya sekolah itu hanya partner. Ya. Jadi kita bekerja sama dengan guru dan sekolah. Itu tuh bukan vendor sekolah itu. Bukan untuk mensubkontrakkan pendidikan keluarga ke dalam pendidikan di sekolah. Sekolah itu lebih banyak ke meningkatkan keterampilan atau kemampuan kognitif. Nah, jadi kalau saya ingin riset, perlu ada program-program gimana ya caranya biar orang tua itu aktif membersamai anak. Misalnya program sekolah di mana ayah dan ibunya bisa datang, terus belajar dengan anaknya di sesi-sesi tertentu. Adanya misalnya kegiatan seminar atau workshop sekolah yang mengadakan untuk orang tua, atau misalnya paling ekstrim adanya undang-undang. Ada undang-undang kalau misalnya menjadi orang tua indikatornya harus ini A B C D gitu, karena orang tua itu adalah guru pertama bagi anak-anaknya. Jadi kesuksesan dalam kehidupan anak-anak itu tergantung dari pendidikan keluarga. Itu yang akan saya riset. Baik. Sama kayaknya juga menyambung jawaban Mas Andrian tadi, dari rumah kan itu ilmu pertama dan utama ya Mas ya. Kadang-kadang pun kita dari rumah tuh sudah dibentuk supaya takut salah, Ya. takut malu, takut salah gitu. Kadang-kadang kan sudah didoktrin sedari dini gitu. Iya, takut salah itu berhubungan dengan kepercayaan diri. Ya, saya pun ketika mengajar, memang saya harus jadi tanda kutip harus jadi orang tua dulu. Atau ada yang nyebut saya si Mister kayak jadi psikolog katanya gitu ya. Karena proses belajar itu saya tekankan ke peserta didik saya, mereka harus punya mindset 3S. Yaitu S pertama adalah salah. salah. Jadi ruangan kelas kita, ini yang saya sering sampaikan, ruangan kelas kita adalah ruang kelas di mana teman-teman semua bisa berbuat sebanyak mungkin kesalahan. Baik. Karena belajar itu seperti eksperimen. Kita campur formula, sesuatu meledak nggak apa-apa. Kayak anak-anak aja ya, let's have fun with our class gitu ya, seperti itu. Jadi kalau punya mindset nggak apa-apa, aku nggak apa-apa bakal bikin salah kok. Tapi dari kesalahan itu aku akan mempelajari banyak hal. Jadi mindset itu yang perlu ditekankan. Di keluarga itu sangat penting, karena kalau anak-anak misalnya dia lagi ngegambar tapi ngejatuhin cat warna, nggak apa-apa, kan lagi ngegambar, pasti akan ada banyak yang terjadi. Dari salah itu, S yang kedua, itu ini agak unik sih, tapi saya menyarankan peserta didik saya untuk sombong. Untuk sombong, karena setiap harinya saya paham peepers semuanya itu sering merendahkan diri sendiri setiap hari. Kayaknya aku nggak bisa deh, masa yang kayak gini perlu diomongin nggak ya. Kita perlu menyombongkan diri kita ke diri kita sendiri. Jadi bukan berarti saya menyarankan teman-teman untuk sombong ke orang lain, bukan. Tapi kita tuh udah terlalu sering merendahkan diri sendiri, kita perlu sekali-kali menyombongkan diri sendiri ke diri sendiri. Aku bisa. Kayaknya aku jago deh. Aku udah bisa ngomong kayak gini, bagus deh kayaknya. Dan kalau S yang terakhir tuh sukses. Sukses. Ya, hampir saya bisa bilang seluruh peserta didik saya tuh mereka punya mindset ya udah nggak apa-apa salah, terus harus sombongkan diri sendiri. Mereka kebanyakan sukses kok. Udah mereka murid-murid saya tuh udah PhD seluruhnya, hampir seluruhnya PhD. Mereka udah studi di kampus-kampus top, udah ada yang jadi kerja di Big Four. Berawal dari mindset ya udah saya nggak apa-apa bikin salah, saya pakai aja bahasa Inggris terus sampai saya bisa mencapai tujuan saya. Seperti itu. Di keluarga sih penting menurut saya untuk diajarkan ke anak-anak kita. Baik. Gitu. Jadi terakhirnya ditambah satu lagi bisa tuh Mas. Apa tuh? Santuy. Woi santuy. Kalem aja gitu ya. Udah sukses santuy. Santuy. Slow living. Oke. Mas Adrian, banyak juga kan sekarang sebagai seorang pengajar dan pendidik juga ya. Sekarang tuh nggak cuma Gen Alpha, nggak cuma Gen Z, tapi juga Gen Alpha.
banyak yang menilai kalau Gen Z dan Gen Alpha ini pertama mereka malas, sulit Oke. fokus. Terus karena mereka mungkin terlatih untuk vokal ya, jadi Ah, mereka itu terkesan kurang sopan. oke. Di era yang ketika respect ini nggak datang secara otomatis tapi harus dibuktikan, bagaimana nih pendekatan kamu Mas sebagai seorang pendidik? Baik. Sama seperti halnya peserta didik saya yang lainnya, saya harus menempatkan diri saya di posisinya para Gen Z dan Gen Alpha ya. Kenapa sih orang tuh menganggap Gen Z, Gen Alpha seperti itu ya? Hmm, Pasti ada alasannya kenapa ya. Terus saya lihat salah satunya mungkin karena Gen Z dan Gen Alpha itu tumbuh kembang di era di mana pilihan itu melimpah dan pilihan-pilihan tersebut instan. betul. Jadi kalau dulu kita mungkin ya eh, kalau lapar kayaknya saya harus masak. Kalau nggak saya harus jalan kaki beli. Sekarang saya lapar, masak nggak ya? Ah, order aja deh. Hmm, Jadi banyak sekali pilihan yang akhirnya hasil yang kita inginkan itu datang secara instan. hmm, Nah mungkin itulah yang menyebabkan persepsi malas itu muncul. hmm, Sebenarnya malas itu adalah dampak yang akan dialami semua orang, bukan hanya generasi apapun. Cuma karena kita berada di era di mana kemudahan itu banyak dan melimpah, seakan-akan Gen Z dan Alpha itu malas. Padahal enggak kok sebenarnya. Itu dampak beberapa orang saja karena kurang bisa mengelola dirinya sendiri. Jadi tantangan Gen Z dan Alpha itu harus bisa mendisiplinkan diri sendiri. Karena mungkin orang tuanya karena sayang banget jadi nggak ngedisiplinin gitu, atau mungkin karena gurunya takut takut viral di medsos. Jadi akhirnya tidak mendisiplinkan. Malas itu dampak dari pilihan-pilihan kita sendiri sebenarnya. Jadi teman-teman tantangannya lebih besar, harus bisa mendisiplinkan diri sendiri gitu kan ya. Respect ya, karena Gen Alpha Gen Z itu dilatih untuk bisa menyuarakan emosinya atau perasaannya dengan lebih aman. Mungkin karena orang tuanya orang tua millennials mungkin ya, atau boomers tidak ya. Jadi lebih sudah mengalami hal yang kurang baik, contohnya VOC parenting mungkin ya. betul. Akhirnya ke anaknya mereka dibebaskan untuk oke, nggak apa-apa, sharing aja. Hmm, Akhirnya mereka nggak tinggal diam kalau kalau misalnya ada sesuatu yang mereka nggak suka gitu. Hal yang baik, tapi sekali lagi kembali lagi ke bisa tidak mengelola diri sendiri. Kapan kita bisa vokal, kapan tidak. Jadi pendekatan saya kalau sebagai pengajar, saya membuat kesepakatan dulu. Mau pendidikannya di keluarga atau di kelas, kita harus berawal dari kesepakatan. Kesepakatannya apa? Misalnya kita sepakat masuk kelas pukul 8. Kalau nggak masuk pukul 8, nanti ada apa? Ada konsekuensinya. oke. Kamu malas mau enggak, konsekuensinya seperti ini. Kita sudah sepakati bersama. Kalau dilanggar berarti kan kita menjadi orang yang nggak bisa memenuhi kesepakatan yang sudah dibuat. Jadi saya selalu berangkat untuk siapapun itu, karena saya yakin itu hanya persepsi orang awam saja bahwa Gen Z atau Gen Alpha itu malas dan lain sebagainya. Apapun itu, pendekatan saya itu adalah sesuai kesepakatan kita bersama. Jadi mari kita belajar bersama. Jadi tidak ada pemberian hukuman dan lain sebagainya, karena kosakata yang dipakai bukan hukuman tapi konsekuensi. Dan konsekuensi itu adalah dampak dari melanggar sesuatu yang kita sepakati bersama. Jadi itu pendekatan saya dari awal Baik. begitu. Lalu Mas Andrian, di era portofolio digital dan juga AI, apakah sertifikat kompetensi berbahasa Inggris seperti TOEFL dan IELTS itu masih relevan Mas untuk Gen Z? Oke. Sangat relevan. Hmm, Kenapa? Pertama untuk PEPERS, tes TOEFL itu TOEFL itu singkatan dari Test of English as a Foreign Language. Jadi tes bahasa Inggris untuk penutur bahasa asing, berarti yang bahasanya bukan bahasa Inggris, bahasa ibunya.
Lalu IELTS adalah International English Language Testing System. Itu adalah 2 tes terstandar bahasa Inggris yang diperuntukkan untuk banyak tujuan. Beberapa di antaranya 2 hal yang akan selalu melekat di kehidupan kita, yaitu karir dan studi. Jadi Oke. kalau peepers ingin kerja misalnya di Big Four, di BUMN, atau misalnya mau jadi ASN, itu pasti ketemu lagi bahasa Inggris. Salah satunya tes TOEFL itu tadi. Ya. Karena itu dijadikan sebagai tes untuk menyeleksi, menyaring mana nih pegawai-pegawai terbaiknya. Otomatis pegawai terbaik adalah pegawai yang memiliki kompetensi berbahasa Inggris. Dan dibuktikan dengan sertifikat tes TOEFL dengan skor tertentu. Yang kedua tentang studi. Selain tes TOEFL yang diperuntukkan untuk tidak hanya pekerjaan tapi studi, tes IELTS yang terdiri dari bagian listening, reading, speaking, dan writing itu adalah tes yang sangat populer yang diperuntukkan untuk studi ke luar negeri. Baik. Kalau teman-teman sangat mengidolakan Maudy Ayunda, ya, Isyana, tahu nggak kalau beliau-beliau tersebut, para public figure tersebut, sebenarnya adalah penerima beasiswa untuk studi di luar negeri dari Lembaga Pengelola Dana Pendidikan (LPDP) dari Kementerian Keuangan. Oke. Nah, teman-teman mungkin tahunya, oh Maudy di Stanford. Sebelum tahu ke Stanford, Maudy itu harus mengambil tes IELTS dulu dengan skor tertentu. Dites nih beliau listening, reading, speaking, writing-nya bagus apa enggak. Skornya kalau bagus baru bisa dapat beasiswa itu. Jadi mau bagaimanapun juga kita tuh nggak bisa kabur dari bahasa Inggris. Benar. Kalau teman-teman memperhatikan atau sangat ingin leveling up your career or your study. Jadi kalau ingin karirnya melesat, studinya melesat, memang pasti ketemu lagi bahasa Inggris kok. Dan memang harus kita terima saja. Apakah kita harus jadi orang yang sangat menguasai bahasa Inggris untuk bisa mencapai skor yang memuaskan? Enggak juga. Karena seperti yang saya utarakan di awal, belajarlah sesuai kebutuhan. Jadi belajar untuk tes itu berbeda dengan belajar untuk presentasi dan lain sebagainya. Jadi untuk tes itu saya sudah meneliti banyak metode menjawab soal. Jadi peserta didik saya itu bisa aja nggak tahu kosakatanya, tapi jawabannya benar. Apakah itu ideal atau tidak? Tidak ideal. Tapi apakah itu praktis? Ya praktis, diperlukan untuk kebutuhan saat itu. Karena nanti saya percaya kok ketika misalnya udah lulus tes tersebut, peserta didik saya ke luar negeri, mereka kepaksa kok harus bisa bahasa Inggris. Jadi saya nggak akan khawatir kalau saya mengajarkan teknik menjawab soal yang sebenarnya nggak terlalu ideal untuk kompetensi berbahasa, jadi cuma bisa jawab soal aja gitu. Saya nggak khawatir karena nantinya mereka pun ketika studi ke luar negeri atau kerja di Big Four, tuntutannya tetap sama kok, kamu harus bisa bahasa Inggris. Sama klien dan lain sebagainya, itu tetap harus bisa. Jadi teman-teman yang peepers idolakan Maudy atau Isyana dan yang lainnya, mereka menempuh jalur yang sama kok dengan kita semua. Ketika mereka ke Stanford dan ke universitas yang lain, sama kok, kita ada di level perjuangan yang sama, tanda kutip, harus melewati gerbang yang dinamakan bahasa Inggris. Jadi harus lulus tes bahasa Inggris dulu, baru bisa dapat beasiswa. Baik. Begitu. Jadi sangat relevan. Oke. Nah ini tuh lebih ke pertanyaan pribadi sih Mas. Sebagai orang dewasa, kenapa ya rasanya tuh lebih sulit untuk belajar bahasa asing dibanding dulu waktu kita masih kecil? Kayaknya penyerapannya lebih cepat gitu Mas. Iya betul. Kenapa ya Ya, Mas? dibuktikan oleh banyak penelitian, walaupun dalam pengetahuan saya yang sangat terbatas, proses belajar paling ideal itu memang dari masa kanak-kanak. Makanya kita menemukan adanya golden age. Jadi untuk para ayah bunda, kalau ingin anak-anaknya Mimi pipi? kalau ingin anak-anaknya bisa jago berbahasa Inggris, ya taruhlah anak tersebut di lingkungan yang berbahasa Inggris seluruhnya. Jadi menyimaknya bahasa Inggris, membaca bahasa Inggris, berbicara bahasa Inggris, menulis bahasa Inggris. Jadi konsep pembelajaran bahasa itu melibatkan 4 skills: listening, reading, speaking, writing. Lakukan berulang, pasti akan meningkat terus keterampilannya.
Dan ketika anak-anak memang betul sih, itu seperti sponge yang menyerap banget gitu. Semakin tumbuh dewasa, kalau saya sering bilangnya makin dewasa hidup kita makin rumit ya gitu kan. Jadi otak kita pun akhirnya karena sudah banyak diisi banyak hal, untuk mempelajari sesuatu yang baru itu tidak semudah ketika kita masih kecil. Uh, ada banyak faktor, salah satunya yang kita diskusikan tadi. Karena semakin dewasa kita itu sering memperumit sesuatu yang sederhana, yaitu takut salah. Tingkat kesadaran kita tuh Tingkat semakin kesadarannya tinggi lebih ya. tinggi, betul. Coba kita ingat waktu kita kecil, waktu kita nggak tahu sesuatu, kita pasti nanya ke ayah ibu, ya ini apa sih bu, ini apa sih? Terus aja ditanya sampai si ayah sama si ibu kesel. Tapi apakah kita merasa menyesal? Enggak. Karena waktu anak-anak fokus kita hanya aku pengen tahu ini apa. Ya. Ketika kita masih kanak-kanak, pengen belajar ngegambar, coret-coret di tembok segala macam, nggak takut ayah ibu kita marah, ya karena pokoknya aku pengen gambar. Makin dewasa kita memperumit sesuatu yang sederhana, sesederhana bertanya. Ya. Coba Peepers bayangkan waktu di bangku sekolah atau kuliah, kalau tidak tahu sesuatu, apakah langsung mengangkat tangan atau tidak? Mayoritas tidak. Padahal kan simpelnya kalau nggak tahu tanya. Ya. Bahkan kalau kita lagi di jalan aja, kita ragu mau tanya, malu katanya. Dikasih kesempatan pun kadang-kadang nggak mau Kadang-kadang nggak nanya. juga, kadang-kadang nggak diambil juga, gitu kan. Memperumit sesuatu yang sederhana, sesederhana waktu kita belajar ketika kita masih kecil. Jadi ketakutan membuat salah, memiliki harga diri. Jadi memiliki muka. Kita itu nggak pengen muka kita tercoreng, dan itu memperlambat proses belajar kita. Gitu. Jadi kita harus menjadi pembelajar elit, namanya elite learners, yaitu kembali menjadi anak-anak ketika kita ingin mempelajari sesuatu yang baru. Gitu. Jadi orang dewasa bukan berarti bodoh, Bukan sama bukan sekali. masalah kapasitas otaknya, Betul. tapi lebih ke beban psikologis ya Mas Betul. ya. Beban psikologis yang kita buat sendiri Ya. dan menghambat proses atau progres pembelajaran kita. Kalau begitu ada tips nggak? Misalnya Peepers di rumah sekarang juga sedang 2026, salah satu goalsnya aku ingin lebih lancar lah berbahasa Inggris gitu. Yang biasanya ngerti cuma dalam hati sekarang pengen diucapkan gitu Mas. Ada tips mungkin mereka punya 20 menit gitu satu hari, strategi belajar yang paling rasional lah Mas, tapi tetap berprogres seperti apa? Oke. Konsep belajar selama 20 menit semuanya pasti bisa. Peepers pasti bisa. Pertama, Peepers perlu tentukan dulu goalsnya apa dulu. Karena belajar itu sesuai kebutuhan. Jadi objektifnya apa. Aku sih cuma pengen pas ke liburan ke LN bisa ngobrol. Ya udah berarti kalau Lenteng gitu. Agung. Iya, itu Lenteng Agung. Berarti yang dipelajari adalah bahasa Inggris sehari-hari. Dan harus melibatkan 4 keterampilan atau 4 skills. Listening, reading, writing, speaking. Simak misalnya podcast. Podcastnya Pipstalk kan. Dalam bahasa Inggris. Pokoknya podcast atau yang konteksnya bahasa Inggrisnya bagus lah untuk diikuti. Simak dulu, lalu baca. Baik. Ada beberapa podcast dia punya PDF-nya. Yeah. Dibaca ulang. Setelah dibaca, omongin, bicarakan. Boleh ke teman, ke orang tua, atau sama AI juga boleh. Silakan. Terus tuliskan. Soalnya konsep belajar itu 4 skills itu aja. Listening, reading, speaking, writing. Jadi kalau hanya belajarnya sepenggal, hanya baca tulis aja, kejadiannya nanti seperti yang kita alami saat ini. Aku bisa kok baca, sir, bisa kok kalau dengar orang ngomong. Iya. Tapi aku nggak bisa ngomong. Betul. Karena pembelajaran yang kita dapatkan itu hanya berorientasi pada baca tulis. Makanya kita nggak bisa memproduksi berbicara gitu kan. Jadi selalu latihan dengan 4 skills. Jangan sepenggal-sepenggal. Oke. Kalau objektifnya lebih serius gitu, Mister aku pengen studi ke luar negeri gitu, kayak Maudi. Ya berarti listening, reading, speaking, writing-nya jangan podcast.
berarti harus lebih spesifik, misalnya academic English. Ya, karena prinsipnya semakin terbiasa semakin jago. Jadi Peepers pokoknya simak, baca, tulis, bicara, lakukan berulang sesuai urutan itu. Begitu. 20 menit sehari pasti kerasa nanti perbedaannya. Nah, setelah punya pengalaman sebagai pendidik, guru hampir 20 tahun nih Mas, ada nggak skill-skill yang ternyata tuh jarang sekali diberikan di bangku sekolah, tapi lumayan dibutuhkan gitu di dunia kerja yang jarang dipersiapkan dari awal? Oke. Yang paling penting, skill paling penting ya, dan ini mencakup banyak hal, yaitu problem solving skill. Nah, kalau kita bicara problem solving, sebenarnya sekolah mengajarkan, tapi dalam ranah akademik, problem solving skill, matematika, Betul. dan lain sebagainya. Tapi yang kita hadapi di dunia kerja atau dunia usaha itu permasalahan-permasalahan yang mungkin tidak muncul di sekolah atau di bangku kuliah. Jadi skill yang perlu diasah itu adalah memecahkan masalah, memecahkan segala jenis masalah, begitu. Dan problem solving skill ini berhubungan dengan communication skill. Kalau kita berbicara hubungan interpersonal dan personal dengan orang lain, banyak kok pasti Peepers juga mengalami ini. Kenapa ya teman aku dapat A, padahal aku lebih rajin ngerjain tugasnya, aku lebih jago aja pokoknya. Iya, tapi teman kamu lebih kelihatan karena communication skillnya lebih bagus, Ya. personal brandingnya lebih bagus, Ya. makanya dosen kenal, makanya dosen kasih A. Tapi kan itu nggak adil, Sir. Dunia ini nggak adil. Tapi kita bisa berusaha untuk menjadi diri kita yang terbaik. Salah satunya punya problem solving dan communication skill yang bagus. Punya itu, dua skills itu, teman-teman pasti bisa sukses di segala bidang. Karena kita adalah makhluk sosial, pasti berhubungan dengan orang lain secara terus-menerus. Betul. Dan menyelesaikan masalah dengan orang lain itu perlu bijak. Gak bisa kita menyelesaikan masalah dengan emosi. Jadi belajar kalau memecahkan masalah itu, belajar untuk tenang dulu, diam dulu, emosi tahan dulu. Dan itu sepertinya tidak diajarkan di sekolah sih, sepertinya. Perlu diajarkan di mana? Di rumah seharusnya. Ya. Tapi kalaupun belum bisa, teman-teman bisa melatih itu sendiri. Jadi nggak apa-apa berkonflik, nggak apa-apa berkonflik. Itu proses pembelajaran. Karena ada beberapa dari kita yang aku mau menghindarin konflik aja deh. Betul. Aku mau kabur dari konflik aja. Itu kesempatan untuk berlatih, sebenarnya berlatih memecahkan masalah. Nggak apa-apa berkonflik, nggak apa-apa. Nanti ada pelajaran yang bisa kita ambil. Jadi kalau ada konflik yang sama, kita tahu apa yang harus kita lakukan. Nah, salah satunya kalau menyelesaikan konflik dengan orang lain yang tidak diajarkan sekolah adalah memiliki keterampilan berkomunikasi atau communication skill yang baik. Tahu kapan berbicara dengan yang lebih tua, dengan bos atau dengan partner. Kalau punya kesadaran itu, ya Peepers pasti bakal sukses lah. Seperti itu. Setuju sih. Problem solving ini juga bisa diterapkan dimanapun ya Mas. Dimanapun, betul. Dalam pertemanan, Semuanya. dalam hubungan asmara, Iya pasti. dalam kantor, Iya. karir, semua ya. Penting sih. Selain bahasa Inggris nih Mas Adrian, kira-kira skill bahasa apa yang mungkin teman Peepers juga di rumah, oke gue udah achieve nih bahasa Inggris gue udah oke nih. Kira-kira bahasa apa, bahasa asing apa yang Mas Adrian mungkin bisa prediksi, kayaknya lo perlu menguasai dalam waktu dekat deh karena akan bermanfaat sekali di masa depan. Mandarin sih, menurut saya sih. Karena kalau kita lihat tren bisnis saat ini, Betul. ya investor, vendor, itu kita perlu menguasai bahasa Mandarin ya. Apalagi kalau misalnya kita pengusaha, kita punya rekan bisnis, pasti kita akan bertemu salah satunya dengan teman-teman kita di sana gitu ya. Jadi kita harus bisa berbahasa, salah satunya bahasa Mandarin. Kalau teman-teman lihat medsos sekarang ini di TikTok ya, live dan lain sebagainya, banyak produk dari sana, negara sana. Benar. Gitu kan. Jadi kita harus punya communication skill, gimana negosiasi sama orang-orang sana. Karena ujung-ujungnya nanti tanda kutip perangnya itu perang negosiasi. Jadi kalau teman-teman punya problem solving skill dan communication skill,
negosiasinya nanti akan bisa kita tanda kutip menangkan. Untuk amunisi selain bahasa Inggris, saya kira bahasa Mandarin itu salah satu bahasa yang perlu Peepers pelajari juga. Benar. Begitu. Saya setuju sih Mas. Saya sangat menyesal waktu kecil tuh suka kabur-kabur les Mandarin Les gitu. Mandarin. Jadi sekarang Mandarin saya mentok di 1 sampai 10. Baiklah. Jadi pada akhirnya belajar itu bukan soal salah atau benar, pintar atau tidak, tapi apakah kita diberi ruang untuk salah, bertumbuh dan melihat dunia dengan lebih baik ya Mas ya. Betul, betul sekali. Mas Andrian, terima kasih ngobrol-ngobrolnya di Pip Talk. Peepers juga terima kasih sudah bergabung di episode kali ini. Kita ketemu lagi di episode selanjutnya. Talk soon ya. Bye for now. Bye.